Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi dalam kesempatan yang baik ini memang kondisi keuangan terutama setelah adanya pandemi COVID-19 ini yang sudah kurang lebih 1,5 tahun ini betul-betul menghantam segala sendi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah keuangan daerah. Kami selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Ciamis ini melihat satu kondisi dan juga merasakan bagaimana kemampuan keuangan daerah menjadi berisiko terhadap dampak tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan kondisi seperti ini, angka menunjukkan bahwa kita angka perekonomian terhambat, kemudian juga pendapatan menurun, aktivitas masyarakat terbatas, sehingga memang berdampak pada sendi-sendi kehidupan ekonomi lainnya. Nah, berdasarkan pada posisi tersebut, secara angka dapat dilihat bahwa Kabupaten Ciamis ini mengalami penurunan kapasitas fiskal sebesar 30%. Dan kalau melihat beberapa kriteria yang normatif, angka 30% ini menunjukkan high risk, jadi berisiko tinggi. Mengingat hal tersebut, maka kami menyusun suatu langkah-langkah memitigasi adanya refocusing dan rasionalisasi ini dengan melakukan berbagai terobosan. Ya, terobosannya berdasarkan pemikiran yang inline begitu ya, antara apa, kenapa dan apa penyebabnya dan bagaimana kita melakukan solusinya. Nah, masalahnya ini adalah menurunnya kapasitas fiskal daerah. Sehingga kami melakukan strategi pengamanan fiskal daerah dengan menata usahakan kembali dan mengendalikan belanja di satu sisi. Kemudian kami juga karena pendapatan sulit untuk bertambah karena aktivitas masyarakat dibatasi, perputaran ekonomi terbatas, sehingga kami memberikan satu peluang ekonomi bagi masyarakat, para pelaku usaha untuk meneruskan usahanya melalui relaksasi pajak daerah. Nah, pajak daerah seperti apa relaksasinya? Ada yang dihapuskan, contoh ketika PPKM darurat kemarin. Kemudian juga ada yang dihapuskan denda pajak. Kemudian juga ada yang diringankan berupa relaksasi waktu yang diperlukan untuk PBB tahun berjalan seperti itu. Nah, kemudian di sektor belanja, mengingat belanja ini kita upayakan dengan yang benar-benar prioritas. Bagaimana menentukan prioritas itu ketika fiskal rendah tetap sangat terbatas. Makanya kami coba di uang persediaan itu kita sesuaikan. Diberikan 50%, hanya 50%, karena tidak ada aturan, tidak ada gerakan yang mengharuskan itu dipotong 50%, tetapi kami untuk menjaga likuiditas kami rubah UP menjadi 50%. Itu sudah berupa surat edaran. Kemudian juga belanja yang sifatnya holistik dan kolaboratif, artinya satu kegiatan disupport oleh berbagai bidang, berbagai SKPD. Dan bagaimana inovasinya adalah bahwa kita melakukan asistensi, melakukan dokumen, melakukan asistensi, membuat tools kontrol kegiatan ini, outputnya apa, outcome-nya apa, disupport oleh siapa saja. Itu inovasinya. Kemudian juga kita melakukan alternatif pendanaan yang biasanya operasional base, kemudian juga sekarang kita beralih ke pendanaan dan investasi apabila memungkinkan. Reformasi birokrasi juga harus dilakukan. Ini karena ketika berbicara daya saing, ketika berbicara kemajuan, ketika berbicara modernisasi, tanpa reformasi birokrasi ini tidak mungkin dilakukan. Tapi mungkin metode sekarang lebih in dengan yang namanya pentahelix. Jadi kita coba kolaborasi juga dengan akademisi, kemudian dengan bisnismennya, kemudian juga tentu saja dengan community dan juga dengan media.
inovasi ini kita coba selanjutnya kita perbaikilah, itu kita tidak selamanya hal kebaruan, tapi bagaimana kita keluar dari solusi permasalahan yang kritis ini. Jadi kita diberikan satu kesempatan untuk membuat satu kerangka paperless di dalam penatausan keuangan daerah. Jadi ketika paperless ini biaya operasional turun, kemudian juga akuntabilitas akan meningkat, dan kebutuhan akan gudang, akan penyimpanan data yang sangat penting di dalam pengelolaan keuangan daerah bisa terjamin. Sehingga pada akhirnya prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan bisa terwujud. Itu barangkali langkah-langkah yang akan dilakukan menghadapi pandemi ini. Ketika ruang fiskal terbatas, kita strateginya dengan 3 milestone dan beberapa major event. Untuk meningkatkan kualitas dari inovasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan, kami ini mencoba berkolaborasi dengan para stakeholders, baik yang sifatnya di internal pemerintah Kabupaten Ciamis maupun yang sifatnya eksternal, tetapi dengan keahlian dan kompetensi yang tinggi. Yaitu contohnya misalnya kami mengundang Kementerian Keuangan, mengundang Kementerian Dalam Negeri, mengundang BPKRI, dan juga mengundang itu sebagai government. Selanjutnya mengundang juga para akademisi dari Universitas Padjadjaran, dari Universitas Galuh, dan dari Universitas Siliwangi untuk berkolaborasi, karena saat ini benar-benar pada titik yang kritis. Bagaimana kita harus menuju ke arah keseimbangan baru APBD ini tentu saja harus dilakukan dengan berbagai banyak pemikiran dan dari berbagai banyak unsur untuk menemukan satu formula yang terbaik. Kepada unsur-unsur community juga, ini ada para peneliti, ada aktivis, kemudian juga ada organisasi mahasiswa dan juga organisasi publik lainnya yang mensupport pelaksanaan FGD ini untuk memperkaya masukan-masukan dan juga langkah yang akan diambil. Meskipun dalam posisi kritis, kita tetap harus optimis, realistis, dan yang pasti semangat menghadapi hari esok yang harus kita tempuh dengan kondisi yang lebih baik lagi agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap adanya FGD ini akan mampu melahirkan solusi bagi kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis, sehingga dapat menjaga kestabilan fiskal daerah dan mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk solusi pemecahan masalah di saat pandemi ini, ketika anggaran terus-menerus dituntut untuk dilakukan refocusing dan rasionalisasi. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini, baik dari unsur pemerintah pusat, akademisi, para pengusaha maupun media, sehingga konsep pentahelix bisa lengkap hadir dan dapat diterapkan. Semoga mampu membawa secerca harapan di tengah ketidakpastian yang sangat tinggi. Akhirnya, untuk mengawali kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara FGD ini secara resmi saya buka. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan FGD mencari keseimbangan baru APBD. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Dr. Haji Heri Subowo SE, MPM AK CIA CFE, Auditor Utama Investigasi BPKRI, Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Kami persilakan untuk memberikan sambutan dan arahan. Saya sebagai pribadi maupun mewakili BPK merasa sangat terhormat
mendapat kesempatan memberikan sambutan ataupun arahan dalam rangka FPD kali ini. Saya ingin mengaitkan juga dengan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan tata kelola keuangan negara dalam rangka penanggulangan COVID. Isu ini sangat menarik karena memang terkait dengan keuangan negara. Saya sangat mengapresiasi di tengah-tengah kesibukan semua pihak untuk menanggulangi COVID, Pak Kurniawan dengan jelinya menangkap sebuah peluang untuk perbaikan ya dalam rangka aksi perubahan ini, yaitu bagaimana memitigasi risiko refocusing dan rasionalisasi anggaran. Kita sebagai pengelola keuangan negara tetap harus mengedepankan atau mempertahankan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun, karena Undang-Undang 17/2003 mengamanatkan bahwa acara pembukaan telah selesai. Persilakan kepada moderator. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu CV dari moderator terlebih dahulu. Nama Edi Jainuddin SEMSI AKCA, Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat, anggota Dewan Konsultatif Ikatan Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Jawa Barat. Kepada Bapak Edi Jainuddin SEMSI AKCA, kami persilakan untuk menjadi moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih MC yang telah mengantarkan saya. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bupati Ciamis, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Yang saya hormati Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang saya hormati Widya Iswara Utama dari LAN Republik Indonesia. Yang saya hormati juga tadi yang sudah memberikan arahan sekaligus sebagai pembuka pemantik diskusi kita, Bapak Heri Subowo. Terima kasih Pak Heri sudah menyempatkan hadir. Ini saya sangat yakin kesibukan Bapak pasti luar biasa sebagai auditor utama di BPK RI, khususnya untuk investigasi. Para penanggap dalam diskusi ini, ya, yang pertama adalah Direktur Perencanaan dan Penganggaran Kemendagri, ya, Bapak Bahri, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Aditya Nuryusalam, Kasubdit DAU Kemenkyu, ini yang pegang uang banyak untuk Pemda-Pemda, gitu ya, alokasi DAU. Kemudian juga yang saya hormati Profesor Dr. Nunui Nur Afiah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Bang Acu, ya, Kang Acu Fiarta Kartabi, Ketua Harian Ikatan Sarjana Ekonomi Jabar. Kemudian juga Pak Dekan Pak Yudi Cahyadipura, ya, VP Marketing Broadband Satelit Group, terima kasih juga sudah hadir. Kemudian juga Pak Dekan dari Universitas Galuh tadi dan beserta para akademisi di Universitas Galuh yang tadi juga sudah sama-sama kita ketahui hadir. Kemudian juga unsur dari Pemprov Jabar di sini juga hadir, Pak Kepala Badan Bapenda Jabar, Pak Haning, terima kasih kehadirannya. Kemudian juga Pak Dindin, ya, dari BPKAD Provinsi Jawa Barat juga terima kasih sudah hadir. Kemudian juga dari unsur masyarakat di wilayah Ciamis, ya, hadir Ketua ICMI, ya, Pak Kiai, terima kasih kehadirannya. Kemudian juga Ketua HMI juga hadir. Kemudian juga Bapak Ibu yang mohon maaf apabila tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Hadir juga Kepala BI, ya, Kepala BI Tasikmalaya. Mohon maaf, ya, Kepala BI juga sudah hadir di kesempatan ini. Kemudian juga hadir Bapak Dr. Nas sebagai Kaprodi Magister Manajemen di Unigal.
Kemudian hari juga Pak Anton Dirgantoro, ya, konsultan keuangan KPMG dari Melbourne. Terima kasih juga hadir di kesempatan ini. Kemudian juga Pak Hendra Juliana, ya, ini dari Milano, Italia. Terima kasih. Dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita akan berdiskusi kurang lebih 2 jam ke depan, ya, sampai khusus dalam topik diskusi kita ini adalah mengenai strategi pengamanan fiskal daerah dengan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam mitigasi risiko adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Bisa berupa inbuk, ya, instruksi bupati, perintah bupati untuk mengalokasikan di sektor-sektor real. Saya kira seperti